Kita mulai terlebih dahulu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita isi tadarus Al-Quran sebentar. Kita baca satu surat di juz 30, melanjutkan bacaan Al-Quran kita yang pekan yang lalu. Silakan dibuka surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Allahumma nafa'al Quran. Satu surat saja sore hari, semoga Allah merahmati kita dengan bacaan Al-Quran ini. Kemudian acara kita lanjutkan, yaitu inti kajian. Kepada beliau Ustaz Mujiman, waktu dan tempat kita persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak dan saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan inayahnya. Setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita lanjutkan taklim kita. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang zakat, infak dan sedekah. Tetapi di kesempatan ini susunannya akan saya balik, sedekah, infak dan zakat. Karena ini kita ambil dari yang umum dulu. Karena kalau zakat sifatnya khusus, sementara kalau sedekah sifatnya umum. Sehingga kita sampaikan dulu yang sifatnya umum. Meskipun di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebutkan lafadz sedekah itu bermakna zakat. Contohnya di surah At-Taubah 103 misalnya. Coba nanti dicek ayatnya lagi. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka shadaqatan. Nah, di sini disebut shadaqatan. Tetapi di sini maknanya zakat. Terbukti lafaz berikutnya tuzakkihim biha, untuk mensucikan. Jadi fungsi dari sedekah itu adalah untuk mensucikan. Kemudian juga ayat yang lain, ayat 60, coba nanti dicek. Saya tidak hafal betul mengenai urutan nomor ayatnya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin dan seterusnya. Di situ disebutkan innamas shadaqat, sesungguhnya sedekah itu. Tetapi para ulama, para salafus saleh telah menjelaskan makna sedekah di situ adalah zakat. Maka disinilah pentingnya kita memahami teks Al-Quran, memahami teks hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salafus saleh. Ini juga sekaligus kita menyampaikan bahwa tidak benar kalau kemudian ketika kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu kemudian dipahami dengan pemahaman sendiri. Tidak benar pula kalau kemudian menyampaikan bahwasanya kita hanya merujuk kepada teks yang sifatnya tekstual saja dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Karena setiap ayat-ayat Al-Quran kemudian juga hadis-hadis Nabi harus kita pahami dengan pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para ulama yang muktabar. Sebagai contoh adalah ayat ini. Andai tidak dipahami dengan pemahaman para salafus saleh, tidak dipahami dengan pemahaman para sahabat, maka innamas shadaqatu lil fuqara itu maknanya adalah semua sedekah itu untuk fakir, untuk miskin dan seterusnya sampai 8 asnaf. Nyatanya kita memahami hal ini adalah meskipun lafadznya sedekah tetapi maknanya adalah
zakat. Jadi itu adalah maknanya zakat. Dan banyak ayat yang lain atau hadis yang lain yang itu harus kita pahami dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para salafus soleh, karena merekalah yang lebih paham mengenai ayat tersebut turun, mengenai sababul wurud dari hadis Rasul. Itu mereka yang lebih paham. Sebagaimana pula ketika menyampaikan mengenai lafadz adzan, itu ada hadis Nabi disebutkan bahwa Nabi itu menganjurkan, mengajarkan kepada kita untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Tapi faktanya tidak kemudian kita pahami sebagaimana menggenapkan dan mengganjilkan. Karena kalau hanya dipahami sekedar menggenapkan dan mengganjilkan, maka lafadz adzan, lafadz iqamahnya jadi lucu. Karena kalau adzan itu genap, kalau iqamah itu ganjil. Faktanya kalau iqamah Allahu Akbar berapa kali? Kenapa bisa begitu? Karena dipahami dengan pemahaman para sahabat, para salafus soleh. Kemudian kalau adzan itu genap, disebutkan oleh Nabi, adzan itu genap. Disebutkan oleh sahabat bahwa Nabi menganjurkan untuk menggenapkan adzan. Tapi baiklah, pada saat adzan kita lihat lafaz terakhir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallahnya berapa kali? 1. Nah, padahal Nabi menyampaikan adzan itu genap, kalau iqamah itu ganjil. Kenapa la ilaha illallahnya sekali? Dipahami dengan pemahaman para sahabat, para salafus soleh yang tahu bagaimana dulu praktek adzannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada Bilal. Baik, demikian pula di dalam membahas kitab-kitab atau fikih, maka dipahami dengan pemahaman para salafus soleh. Nah, yang pertama adalah sedekah. Tadi kita sudah membahas tentang sedekah dalam Quran. Ada kalanya maknanya zakat, tetapi ini kita bahas apa itu makna sedekah. Sedekah itu dari bahasa Arab sodaqah, artinya benar. Sedekah itu dari kata sodaqah, artinya benar. Lafadz ini bahkan sering diucapkan oleh adik-adik kita, saudara-saudara kita ketika membaca Al-Quran. Sadaqallahul azim. Sedekah apa artinya? Benar. Biasanya sadaqallah sering diterjemahkan dengan Maha benar Allah. Nah, maka sama, sedekah dari lafadz yang sama, artinya benar. Maka sedekah itu adalah orang yang benar pengakuan imannya. Maka dalam hadis Nabi disebutkan was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan makna sedekah itu adalah bukti, itu beliau menjelaskan karena orang-orang munafik di zaman Nabi itu tidak mau bersedekah, yang tidak mau bersedekah. Maka bukti dari keimanan itu adalah sedekah. Nah, maka sedekah itu tidak mesti terkait dengan harta, karena ini sifatnya orang yang benar pengakuan imannya. Maka semua amal soleh yang dimaksudkan untuk membenarkan pengakuan imannya, maka itu adalah sedekah. Itu nanti teman-teman semua bisa merujuk dalam hadis Nabi bahwa setiap tahlil adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tasbih adalah sedekah. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk sedekah. Bahkan beliau menyebutkan wa fi bud'ihadikum sedekah. Hubungan suami istri itu juga sedekah. Nah, sampai sahabat terheran-heran. Ayati ahaduna syahwatahu, apakah jika kami mendatangi syahwatnya, mendatangi istrinya itu termasuk sedekah?
Maka jawaban Nabi, jika diletakkan pada yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Maka jawabannya ya. Maka demikian pula kalau diletakkan pada yang halal, mendapatkan pahala. Demikian pula Nabi bersabda, ini terkenal, tabassamuka liwajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Nah, pakai duit senyum? Tidak. Pakai harta? Tidak. Di sini disebutkan seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu adalah sifatnya umum. Segala sesuatu yang dimaksudkan untuk membenarkan pengakuan imannya, maka itu adalah sedekah. Bahkan jika ada orang yang mengangkat barang untuk orang yang butuh diangkat barangnya. Jadi kalau orang dulu itu biasanya kalau menaikkan barang di atas binatang tunggangan itu butuh bantuan orang lain. Kalau sekarang biasanya kuli bangunan ngunjuk ke apa itu? Bukan ngunjuk minum lah. Nah, gendong itu orang lain untuk menaikkan di atas punggungnya. Nah, maka membantu orang lain itu juga termasuk sedekah. Nah, ini membantu orang lain juga termasuk sedekah. Dan hadis ini termasuk hadis yang populer karena terkait dengan kebiasaan ahlus suffah dan ahlut tusur. Ahlut tusur itu orang-orang kaya, ahlus suffah itu secara ekonomi. Maka orang-orang ahlus suffah itu ngiri. Ngiri itu apa ya? Ya, Mary sama ya. Dia sangat ingin seperti orang-orang kaya yang mereka itu bersedekah bifuduli amwalihim, dengan harta mereka. Maka Nabi menghibur mereka. Perbanyak tasbih, tahlil, takbir, karena semua itu adalah sedekah. Maka legalah mereka, bisa memperbanyak sedekah dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi. Namun beberapa saat kemudian orang-orang kaya pun mengamalkan yang serupa. Ini keutamaan orang kaya yang ahli sedekah. Jadi keutamaan orang kaya ahli sedekah dan ahli zikir, karena itu juga bagian dari sedekah. Baik, itu sedekah. Jadi kalau sedekah itu umum, bisa berupa uang, bisa berupa ya semua amal soleh. Semua amal soleh bisa masuk dalam kategori sedekah. Jadi semua amal soleh bisa masuk dalam kategori itu. Bisa pula untuk menyebut yang wajib, bisa pula untuk menyebut yang sunnah, bisa pula untuk menyebut amal soleh yang lainnya. Zakat disebut sedekah bisa? Bisa. Infak disebut sedekah bisa? Bisa. Bahkan lafaz zikir bisa disebut sedekah. Tapi beda dengan infak. Infak ini dari kata anfaqa. Anfaqa itu artinya belanja, membelanjakan hartanya. Itu dari kata anfaqa, artinya adalah membelanjakan hartanya. Tinggal anfaqona ini adalah akan fi sabilillah, ada yang fi sabilit taghut, ada yang di jalan Allah, ada yang bukan di jalan Allah. Maka kalau kita membelanjakan hartanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau berbicara infak itu selalu terkait dengan membelanjakan hartanya. Hartanya dikeluarkan, diberikan untuk kepentingan fi sabilillah. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang negatif. Karena orang-orang kafir pun yang membelanjakan hartanya untuk kepentingan
kekufuran itu oleh Al-Quran juga disebut ada orang nyumbang untuk kepentingan maksiat ya infak juga, tetapi itu bukan fi sabilillah. Maka infak yang kita maksud infak otomatis kita terhubung ke fi sabilillah. Itu sudah menjadi lafadz yang sudah biasa kita. Dan infak ini sifatnya adalah ada infak wajib, ada infak sunnah. Nah, itu adalah infak yang wajib. Maka istrinya, bahkan Rasul menyebutkan a'dhamuha ajrun indallah. Ketika seorang suami memberikan infak kepada istrinya, itu kalau suami memberikan infak kepada istrinya, itu adalah kewajiban yang perintahnya adalah ibda bimang ta'un, mulailah dari orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Jangan sampai sudah jauh-jauh orang tuanya tidak dikasih nafkah, anaknya ditelantarkan. Karena yang pertama adalah ibda biman, termasuk orang yang berada di bawah tanggung jawab kita adalah orang yang masih ada hubungan waris dengan kita. Jadi kalau ada kita mampu, maka hukumnya juga wajib kalau terpenuhi 3 syarat. Siapa yang ada hubungan waris dengan kita? Dan mereka tidak mampu, belum bisa mencari nafkah. Kemudian yang memberi nafkah mampu. Jadi kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka memberikan mampu setruk ya tidak wajib. Nah, setruk ada apa meneh? Meskipun ada hubungan waris, nah, wajib tidak ngasih? Tidak. Dibalik nanti kalau orang tua sudah dewasa, orang tua sudah sepuh, anaknya mampu, maka anaknya wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Karena terpenuhi 3, termasuk nafkah yang wajib atau infak yang wajib. Dan infak ini untuk infak yang sunnah itu ada banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang masalah infak. Nanti bisa dibaca di bahas riba, itu sudah membahas bab yang terkait dengan infak. Jadi penting bagi kita untuk dengan berinfak, dan tidak harus ada ketentuan kaya. Infak itu tidak harus kaya. Jadi orang yang berinfak dalam keadaan suka maupun duka. Jadi tidak menunggu dalam keadaan hartanya turah, hartanya berlebih. Jadi infak itu tidak nunggu berlebih. Dahulu ketika kita mampu untuk membantu orang lain dengan cara kita, maka silahkan sendiri dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, maka dalam batas masih mampu, maka itu sunnahkan. Nah,
Jadi infak yang disunnahkan. Dan untuk infak sendiri ada pahalanya adalah akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Alladzina mathalul ladzina sab'a sanabila fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Nah, perumpamaan orang-orang tanam menumbuhkan 7 tangkai, lalu masing-masing tangkai menumbuhkan 100 yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah yang ini termasuk yang porsinya banyak diamalkan oleh kaum muslimin, apalagi di infak. Berbeda dengan di Timur Tengah, akan sulit menjumpai adanya kota infak. Kalau di negeri kita itu ciri khas toilet kota infak, warung kota infak, tempat wisata kota infak, pintu masuk rumah sakit ada kota infak. Jadi ada banyak sesungguhnya peluang bagi seperti di Timur Tengah itu, di Masjidil Haram itu sulit menemukan kota infak, bahkan tidak ada. Di masjid segede itu kota infaknya ada berapa? Kira-kira. Nanti tanya Mas. Oh iya, kalau itu bukan merupakan kota infak itu. Itu adalah menunjukkan bahwasanya semangat gotong royong kita, bangsa infak. Sehingga di mana-mana ada peluang untuk infak fi sabilillah. Yang ketiga, zakat. Nah, kita akan bahas zakat. Tidak panjang pembahasan kita. Bisa bermakna an-nama atau tumbuh, bisa bermakna ziyadah, bertambah. Adapun secara istilah yang disebut dengan zakat itu adalah yang istilahnya wajib bagi setiap muslim yang sudah mencapai nisab dengan yang sudah ditentukan. Itu adalah yang disebut dengan zakat, dan ini hukumnya ada kalau tidak terpenuhi berarti tidak wajib, malah menerima nanti. Teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua, ada zakat zakat mal sama zakat pilek ya. Ada tisu. Ya udah bawa. Bukan zakat fitrah ya, zakat fitri. Ini sekedar meluruskan. Jadi bukan zakat fitrah. Kalau di teks Arab asli itu zakat fitri atau zakat
literasi yang berbahasa Arab. Itu nanti tertulis fitrah atau fitrah. Nah, enggak, tapi zakatul fitri. Saya sendiri tidak tahu kenapa itu asal muasalnya dari mana, saya tidak tahu. Nah, nanti silahkan tanyakan kepada fitrah atau fitrah. Nah, itu secara makna jauh beda. Nya adalah makan. Nah, zakat fitri itu zakat makanan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, ada kok. Ya. Kullu mauludin dalam keadaan fitrah. Nah, tapi di situ disebut zakatul fitri. Fitrah, saya tidak tahu menerjemahkannya bisa menjadi fitrah seperti apa. Nah, ini ada yang tahu? Tidak ada. Kok dari bukan kembali suci, tapi kembali makan. Nah, jadi kembali makan. Idul Fitri sudah boleh makan. Itu maknanya seperti itu. Maka posone wis lebar, wis rampung. Nah, itu benar. Nah, ya, jadi kalau lebaran benar itu. Fitri kok dimaknai suci, padahal fitri maknanya makan. Nah, ini maknanya makan. Pada saat Idul Fitri. Nah, jadi lahir pada tapi biasanya hanya untuk menunjukkan waktu. Ada orang namanya Agus yang lahirnya bulan Oktober. Nah, tapi umumnya begitu. Baik. Jadi sama ya di sini kalau fitri tidak bermaksud kalau maknanya makan. Zakat mal dan zakat fitri. Kita bahas dulu mal dulu atau sedaqatul fitri. Nah, hukumnya adalah yang puasa dan makanan bagi orang miskin. Jadi dia itu sifatnya tu'mata fitri. Maka untuk zakat fitri ini miskin.
Lah kalau zakat mal itu baru untuk 8 fungsi dari zakat fitri. Dan zakat fitri ini sifat mamluk, merdeka maupun budak. Jadi budak pun wajib. Demikian pula anak kecil maupun dewasa. Jadi kecil wajib, dewasa juga wajib. Wajib untuk zakat fitri. Baik dia selama dia punya kelebihan makanan senilai yang mereka nanti fakir atau miskin. Jadi mereka ini ketika membayar dalam tentu dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, bayarnya 1 sok mungkin terima itu diantara kewajiban di dalam zakat. Tuannya, pembantu, juragane. Nah, jadi walinya juga wajib. Siapa yang bayar? Anaknya. Nah, jadi dia juga wajib. Makanan senilai zakat fitri yaitu 1 sok fitri. Nah, baik Bapak dan Saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati untuk zakat ini 1 sok. Nah, tadi sudah disebutkan dalam hadis Nabi. Kurma, bisa jagung, bisa beras, sesuai yang biasa kita makan. Atau 1 sok dari tepung, atau 1 sok dari apa? Hitungannya beda-beda para ulama kalau sudah membahas mengenai masalah satu mud di kriteria lembaga amil zakat on, ada yang menentukan 1 mud itu 6 on. Hanya 24 on dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Ya, itu kurang lebih 7 on lebih sedikit. Nah, itu 7 on lebih. Ya. Jadi ada yang jual takarannya itu untuk takaran 1 takarannya. Nah, itu nanti ketemunya berapa? Nah, segini. Nah, jadi 2 tidak dirata ya, tidak dirata.
Tapi munjung ki apa ya? Rata tapi ya alami. Alami muncul itu, tidak di Jangan kaget kalau para ulama di dalam hal ini berbeda dalam menentukan kadar satu. Adapun kemudian ada takarannya itu untuk karena mungkin takarannya itu nanti lebih banyak. Kalau di tempat kita kan biasa 2,5 kilo. Tiba zakat dari dulu 2,5 kok ini jadi 3 kilo. Ada takaran mud nabawi yang satu sok, yang memang standar tangan kita juga tidak sama dengan tangan orang. Pendapat mengenai masalah satu mudnya itu berapa, karena memang perbedaan. Kalau saran saya ikuti masjid setempat. Masjid setempat mintanya enggak gitu bikin ribut nanti. Karena khuruj minal khilaf mustahabun. Kapan kita mengeluarkan zakat ini? Kapan mengeluarkan zakat? Pertama itu adalah fajar pada saat hari Idul Fitri. Jadi, sholat Id, dan ini adalah pernyataan para fuqaha ya di masjid sopo sik gelem ngurusi. Nah, siapa yang mau ngurusi? Dan kalau di zakat ini diawalkan, kapan bisa diawalkan? Boleh mengawalkan 1 tahun atau 2 tahun. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Dibayarkan 1 atau 2 tahun sebelumnya. Bahkan dalam pendapat Imam Mazhab Syafi'i sebagaimana yang sudah kita pelajari, itu adalah teks zakat fitri itu dengan bahan makanan dan membolehkan dibayarkan 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Namun wadah zakat ini dari awal Ramadan. Jadi boleh dari awal Ramadan. Malik ila annahu la yajuzu ta'jiluha, bahwasanya tidak boleh menyegerakan sama dengan sholat sebelum waktunya. Maka kalau mau bayarkan zakat ya tetapi kalau dalam pandangan
ulama mazhab Syafi'i sudah boleh. Baik. Siapakah yang menerima? Yang menerima adalah sudah. Si penerima ini meskipun tadi sudah membayar zakat jika rapopo. Zakat mal itu diwajib ukurannya, takarannya sudah memenuhi syarat. Kemudian sudah haul. Nah, pertanian tidak pakai haul, tambang tidak pakai haul. Nah, zakatnya berapa? 2,5% kalau sudah mencapai nisab emas. Lalu saya sempat tanya-tanya, itu harganya 13,5. Kena zakat 2,5%. Sudah masuk. Insya Allah dilanjut lain waktu, mudah-mudahan tahun depan lah. Kita bahas. Jazakallah, kita ucapkan kepada Ustaz pertemuan yang akan datang di kajian malam Selasa, insya Allah. Zakat mal kita PR-nya ya. Sholat di musola atau di rumah sini, Pak Santos? Ini di sini. Oh, gitu. Untuk sholat di sini, silahkan di demikian kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Dia udah mulai.